Ya, yang terbaik untuk kita sesuai dengan keadaan kita di jamaah rahimakumullah. Ini yang tadi saya sebut di awal, jangan mempersulit diri. Dia menyebutkan sifat-sifat harus cantik, jelita, rambutnya demikian tinggi, demikian berat badan sekian, dan seterusnya banyak sekali. Akhirnya carinya susah, nggak tahu ketemunya di mana yang seperti itu ya jemaah rahimakumullah. Jangan ya, itu mempersulit diri. Tapi yang pokok saja buat kita, yang pokok buat saya, agamanya baik, akhlaknya baik, dari sisi fisik badan ya, secara umum demikian. Alhamdulillah, apa yang paling pokok ya itu yang kita tentukan. Tapi jangan semua disebut ya, itu sifatnya bidadari nanti. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Zatu din, yang baik agamanya, ini penentu jemaah. Arba'un, ya, tungkahul mar'atu li arba', wanita dinikahi karena empat. Pertama, li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fadfar bidati din taribat yada. Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Fadfar bidati din taribat yada, maka beruntunglah yang memilih karena agama, karena baik agamanya. Ini empat ini yang umum ya disebutkan. Masyarakat itu umumnya menikah itu karena ini. Yang mau dinikahi punya harta, punya kecantikan, dari nasab dan keturunan, serta keluarga yang baik, dan karena baik agamanya. Tapi Rasulullah SAW menjamin satu sifat saja, fadfar, beruntunglah, sukseslah yang memilih karena agamanya. Satu saja, agamanya. Bagaimana dengan tiga yang pertama, hartanya, ya dari keturunan atau keluarga, serta dari kecantikannya, itu semuanya Rasulullah tidak melarang, boleh cari yang kaya, cari yang cantik, cari yang keturunan yang baik, iya boleh, silahkan. Tapi itu tidak ada jaminan sama sekali. Ini jamaah. Tadi yang kaya, apakah kemudian pasti baik kehidupan keluarganya? Belum tentu. Bisa jadi kaya itu membawa seseorang ya kemudian sombong, angkuh, sehingga melampaui batas, melunjak dengan pasangannya. Kenapa? Kaya. Dan tiga ini juga jamaah rahimakumullah tadi, tiga ini juga tidak awet seperti awetnya agama. Agama bisa berubah, bisa, tapi sangat awet agama. Orang baik akhlaknya, baik agamanya, secara umum itu yang paling awet, paling kuat. Berubah akhlaknya, berubah agamanya, ini jarang. Kalau berubah semakin baik insya Allah ya, tapi kalau berubah semakin buruk ini jarang. Itu yang paling awet. Tapi kalau harta hilang biasa, cantik ya itu tidak lama ya. Kemudian dari keturunan ya, demikian juga itu sesuatu yang mudah berubah. Apalagi kalau sudah berjalan kehidupan berkeluarga, sudah menikah setahun, 2 tahun, 5 tahun, yang paling tampak apanya jamaah rahimakumullah? Yang paling kita rasakan apanya setelah menikah 5 tahun, 10 tahun? Akhlaknya. Ternyata penyabar, ternyata penyayang, ternyata lembut, ya, ternyata gemati, ya, ini baik agama dan akhlaknya, ya, ternyata tidak mudah marah, alhamdulillah sifat-sifat baik yang itu ada, ya, ternyata perhatian, gemati dengan suami, anak-anak dan seterusnya, alhamdulillah, itu yang paling dirasakan jamaah, ya, itu yang paling dirasakan. Kalau agamanya baik, akhlaknya baik, luar biasa. Seandainya tidak punya harta, seandainya mungkin dia cantiknya tadi tidak terlalu cantik misalnya, tapi akhlaknya baik, masya Allah, itu penyejuk mata. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sebagian ulama tidak mau yang cantik jamaah. Sebagian ulama tidak mau yang cantik. Kok bisa Ustaz tidak mau yang cantik?
Karena cantik itu butuh servis, ya. Ya cantik itu harus diantar ke salon, harus pakai biaya ke salon. Cantik itu harus dipuji, cantik itu harus banyak sekali keharusan ya. Dan para ulama sibuk dengan ilmu, sibuk dengan dakwah ya. Kalau seminggu nggak pernah ya ada sesuatu karena sibuk sekali dengan ilmu dan dakwah, yang biasa tadi nerimo ya. Tapi kalau yang cantik sekali mungkin menuntut, saya dibiarkan, saya tidak ya dirawat ya, mungkin komplain ya jamaah rahimakumullah. Jadi yang sedang-sedang bersyukur ya jamaah. Tidak terlalu banyak komplain ya. Tapi kalau istrinya cantik sekali, masya Allah, itu luar biasa tuntutannya ya. Ini secara umum ya. Tapi kalau salehah, baik agamanya, insya Allah itu kuncinya ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di umur 40 tahun kemudian meninggal, belum sempat menikah. Padahal ini imam yang paling besar, imam besar ya. Ya dalam semua ilmu, bahkan dengan lawan-lawannya, dengan kelompok-kelompok sesat, dengan para pemimpinnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih menguasai kesesatan mereka daripada para pemimpin mereka. Ya, luar biasa ilmunya. Tapi saking kuatnya dengan ilmu, tidak sempat menikah. Ini uzur, para ulama mengatakan uzur untuk beliau. Mungkin pada keadaan yang kedua tadi sunnah, ya, sehingga memang belum wajib untuk menikah, mampu menjaga diri, tidak khawatir jatuh dalam yang haram sehingga nantilah menikahnya ternyata sudah meninggal duluan. Ya itu ada. Jadi kalau kehidupan orang-orang salaf ini sebagian asing buat kita, ya, asing buat kita. Iya. Ini contoh ngadem-ngademi yang punya satu istri saja, ya. Kenapa punya satu istri? Ya memang tidak mau sibuk ya dengan urusan mengurus keluarga, mengurus 2 istri, 4 istri ya. Satu istri jika bisa sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan dakwah, alhamdulillah cukup dengan satu istri ini. Di antara jalan para ulama kita ya. Kenapa? Padahal mereka bisa untuk menikah lagi, tapi kok satu istri? Ya karena tadi tidak pengen sibuk ya dengan urusan yang satu itu. Ya, walaupun tetap dianjurkan ya, ini mukasirun bikum umam. Saya bangga dengan jumlah umatku yang banyak. Artinya kalau yang mampu monggo silakan ya jemaah rahimakumullah. Tapi kalau kita yang muwahhid, kita yang satu saja ya, alhamdulillah disyukuri. Artinya kita harus hebat dalam ilmu, hebat dalam amal, hebat dalam dakwah ya. Karena istri satu ya jemaah rahimakumullah. Jangan istri satu tapi malas lah ini. Enggak ada kelebihannya ya. Sudah istri satu malas lagi ya jemaah rahimakumullah, jangan sampai. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, memilih pasangan, memilih istri, memilih suami, ya. Salah satunya al-walud, tazawwaju al-walud, nikahilah istri yang wadud, yang penyayang. Ya, kalau pengalaman yang sudah menikah lama, ya, ternyata di antara yang sangat diharapkan apa? Wadud, penyayang. Ini penyayang kalau bahasa Jawa kita itu yang tadi, ya, gemati ya jemaah rahimakumullah, gemati sama suami ya. Apa itu yang nggak tahu bahasa Jawa gemati ya? Penyayang, lembut, perhatian. Ya benar-benar perhatian pada suami itu benar-benar ya luar biasa. Itu namanya gemati ya. Mungkin lebih luas maknanya dalam bahasa Jawa ya. Alhamdulillah istri saya gemati, alhamdulillah suami saya gemati, alhamdulillah. Itu sifat yang luar biasa jemaah. Ini yang Rasulullah sifati wadud, penyayang. Ya, yang lembut, yang penuh kasih sayang, yang penyayang. Ini wadud. Walud yang kedua, nikahilah wanita-wanita yang walud, yang calon memiliki banyak anak. Ini jemaah. Dilihat dari ibundanya, bibinya, saudarinya, keluarga besarnya, ya, yang wanita subur, ya, mudah memiliki anak. Ya subur, ya, mudah memiliki anak. Maka yang seperti itu, ya, menjadi sunnah, satu pilihan agar penyayang dan banyak anak. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya juga pilih yang gadis, jangan pilih janda.
Maksudnya jangan di sini hukum asalnya kalau bisa gadis, gadis lebih baik. Ya jamaah rahimakumullah, ketika sahabat Jabir menikah, dia mengabarkan, aku sudah menikah wahai Rasulullah. Bikran amsayiban, kata Nabi, engkau nikahi yang gadis atau janda, bahkan janda wahai Rasulullah. Kenapa tidak engkau nikahi yang gadis? Tula'ibuha wa tula'ibuka, kata Nabi. Engkau nikahi gadis sehingga aku bermain dengannya dan dia bermain denganmu, kata Nabi. Maka sahabat Jabir mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Iya, ayahku meninggalkan adik-adikku perempuan banyak dan masih kecil. Kalau aku nikahi gadis, tambah kerjaan. Adik saya tambah lagi, tambah sibuk lagi. Tapi aku nikahi janda sehingga bisa merawat adik-adik saya. Oh, Rasulullah terima. Karena ada uzur ya jamaah. Pada asalnya nikahi gadis, itu yang lebih utama. Gadis yang belum tahu laki-laki sehingga tidak akan membanding-bandingkan dengan suami sebelumnya. Iya, membanding-bandingkan dengan suami sebelumnya. Ini kalau janda ya, tapi tentu kelebihannya juga banyak jamaah rahimakumullah. Artinya bukan tidak boleh ya. Tapi kalau ada gadis itu yang lebih utama. Jadi yang Rasulullah syariatkan. Jamaah rahimakumullah, demikian juga tadi yang cantik. Dia cantik sesuai dengan keadaan kita yang cantik. Kenapa askan di nafsi? Karena itu lebih menenangkan hati. Wa aghad lil basar, itu lebih bisa menundukkan pandangan karena istrinya cantik. Ya, sehingga lebih mudah untuk menundukkan pandangan. Ada lil mawaddah, lebih bisa langgeng ya karena cinta dan sayang kepada istri dengan sebab tadi memang ada pilihan. Makanya disunahkan untuk melihat, untuk nazar ya, untuk melihat calon. Jangan terima tanpa melihat ya. Tadi seperti kucing dalam karung ya jamaah rahimakumullah, tidak tahu, yang penting dengarnya seperti ini misalnya, jangan usahakan untuk bisa melihat ini jamaah rahimakumullah. Tayyib, sampai di sini apa yang kita kaji jamaah rahimakumullah. Untuk melamar dan adab-adab melamar insyaallah kita kaji pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Allah taala a'lam bissawab. Kita buka 1-2 pertanyaan jamaah, monggo ada pertanyaan. Ustaz. Ya, Bapak. Biasanya tradisi walimah itu yang di Jogja mungkin ya, itu yang memerlukan banyak biaya sampai harus hutang, karena dia juga punya pikiran nanti kan bisnis keluar 50 bisa kembali 200. Akhirnya yang diundang juga stres, karena seolah-olah yang mengundang itu tidak hanya mengharapkan doa tapi juga mengharapkan amplopnya. Dan apalagi biasanya tradisinya juga menulis nama. Kalau tidak itu malu, kalau menulis nama ya terpaksa harus banyak. Akhirnya dia bingung mau datang atau tidak. Padahal juga banyak undangan misalnya. Itu yang tradisi Ustaz. Kira-kira kita sebaiknya bagaimana? Sebagai yang punya hajat maupun yang diundang. Ditambah lagi acaranya kadang hingar-bingar musik dan lain-lain. Jadi terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Insya Allah walimah kita bahas ya dalam pertemuan berikutnya. Kita masih melamar dulu ya, baru nanti akad nikah dan walimah ya. Kemudian ini mungkin yang tadi Ustaz, masalah kalau masalah impoten itu apakah wajib periksa dulu dua-duanya di dokter atau? Iya. Jamaah rahimakumullah, tadi dari yang walimah tadi, uruf ya, kebiasaan itu selama tidak melanggar syariat itu boleh, tidak masalah. Artinya membuka kota amplop, kita sebagai yang orang tua keluarga yang walimah seperti itu boleh, tidak boleh, itu uruf kita. Boleh saja kita membuka kota amplop ya. Kemudian itu dari sisi kita yang mengundang. Kalau
mampu ya, kemudian menolak tidak membuka kotak amplop ya, kemudian juga menyampaikan tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun misalnya, monggo, ini luar biasa meringankan, banyak meringankan orang-orang yang sedang sulit, sedang tidak mampu ya. Tapi kalau membuka juga adabnya untuk orang-orang yang nyumbang tadi semampunya, karena tidak ada kewajiban. Yang wajib itu zakat mal, itu wajib ya, zakat fitrah itu yang wajib ya. Tapi kalau ngamplopi ini tidak wajib ya. Artinya undangan ini yang sahibul hajat aulid walau bisa, kata Nabi, tunaikan walimah walaupun menyembelih satu kambing, itu wajibnya kita bersyukur karena bisa menikah, bisa walimah, maka bersyukur sehingga undang makan bareng, ini pada asalnya. Kok yang datang nyumbang ya alhamdulillah, itu tidak diharapkan, tidak harus ya. Sehingga apa, ada dalam Islam yang tidak mampu jangan ya, gentle saja, harus berani, harus kuat. Saya tidak mampu, saya tidak ada ya. Atau ada tapi sedikit, kemudian masukkan amplop, tidak dikasih nama, tidak masalah, jangan kasih nama. Sehingga ketika ditulis siapa saja yang nyumbang, kok Bapak Fulan tidak ada namanya ya, tidak masalah, kita gentle saja, keadaan kita seperti itu ya. Justru ini yang kita ajarkan kepada masyarakat, jangan sampai okewo kemudian tidak ikhlas, tidak enak kemudian tidak ikhlas dalam menyumbang. Jadi kalau sedikit gak enak, kalau banyak berat, nah ini tidak ikhlas ya, jangan. Jawab rahimahumullah. Tapi kalau kita mampu jangan pelit ya, kalau mampu jangan pelit ya. Umumnya nyumbang sekarang berapa jamaah umumnya kalau masyarakat umum bukan keluarga 100 mungkin ya, 100 ya. Kalau keluarga orang-orang dekat mungkin 2 kali lipatnya, 200 misalnya, demikian ya, monggo ini semampunya ya, semampunya jamaah rahimahumullah. Karena undangan tidak sedikit ya, bahkan setiap pekan kadang ada undangan ya, ini jamaah rahimahumullah. Tapi tidak mampu, saya penghasilan sedikit ya, monggo jangan jangan nyumbang, kan hadir tidak masalah. Saking malunya kadang sebagian amplop tapi kosong ya, istrinya tidak ada isinya, yang penting kelihatan memasukkan maklum ya, padahal amplop kosong ya. Ini kadang diisi mungkin hanya 2.000 atau 5.000 ya, dimasukkan ya semampunya, memang kok tidak mampu. Tapi yang paling penting bukan kok karena pelit, karena bakhil, bukan ya, tapi memang sedang tidak ada ya. Ini jamaah rahimahullah, maka seperti itu apa adanya. Yang mengundang juga boleh saja, tapi yang nyumbang ya ini juga semampunya. Ini jamaah rahimahullah. Jadi tidak harus menulis nama ya. Mau ditulis juga boleh, tidak masalah ya, karena untuk mendekatkan hati. Saya sengaja nyumbang, saya sumbang 500.000, saya sumbang 1 juta ya. Ini ketika kita tulis orang tahu, oh nyumbang banyak ya, orang mungkin tumbuh rasa cinta, rasa sayang. Alhamdulillah tidak masalah kalau kita ada kelonggaran. Enggak, terutama kalau sedikit mungkin tidak harus nulis. Iya, monggo ini artinya fikihnya kita sudah pahami, kembali kepada masing-masing ya, demikian. Kemudian yang kedua tadi harus periksa. Periksa tidak harus ya Pak Rahimahullah. Bisa dilihat dari keluarga. Makanya tadi subur tadi dilihat dari ibunya, bibinya, saudarinya, keluarga besarnya, orang-orang subur ya insya Allah. Ya, calon juga subur. Laki-laki juga sama ya, dari keluarga yang subur, anak banyak ya insya Allah. Laki-laki yang subur seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang bisa periksa, boleh tidak? Ya silakan. Kalau memang mensyaratkan tidak bisa maju untuk proses selanjutnya kecuali sama-sama periksa dan hasilnya saling ditunjukkan misalnya, ya monggo itu juga boleh. Ya, sebagian mensyaratkan itu ya, sehingga bersih dari semua penyakit dan juga dari sifat tadi masalah kesuburan tadi juga sama, itu juga termasuk dalam pemeriksaan. Alhamdulillah monggo, tapi tidak harus ya. Baik, demikian jamaah rahimahumullah yang kita kaji pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, insyaallah nanti di luar majelis kita lanjut ya kalau ada yang bertanya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.